Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita nih ya, podcast yang membicarakan mengenai hal-hal berkaitan dengan kesejahteraan rakyat Indonesia ya. Tapi banyak yang nanya kesejahteraan Indonesia yang mana Indonesianya, rakyatnya juga yang mana gitu. Ini banyak pertanyaan muncul. Nah, bersama saya sore ini, gerimis-gerimis ini nih ada Pak Dit. Ini beliau adalah seorang pakar geologi, budayawan, juga seorang pengamat sosial ya. Kemudian ada juga Pak Jam, itu juga salah seorang ahli kehutanan, juga pakar di bidang analisa politik, ekonomi, sosial, masyarakatan Indonesia. Kemudian tak lupa nih sini ada Pak Ai ya, bukan AI ya, Pak Ai. Ini ya itu adalah ahli di bidang sosial kemanusiaan, spiritual ya, yang berhubungan dengan religi ya, dan ada hubungannya juga dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia ya, terutama dari sisi mental spiritual. Nah, kali ini kita ngobrol-ngobrol nih dengan dasar motivasi latar belakang kepedulian terhadap bangsa ya, kepada kelangsungan hidup bangsa dan negara, terutama dalam hal kesejahteraan dan keadilan sosial. Nah, oleh karena itu judulnya juga kita buat menjadi bagaimana menyelamatkan Indonesia dari Indonesia dalam tanda petik, gitu ya, kira-kira Pak ya. Nah, ini santai, serius tapi santai. Nah, kita berbicara dengan tema tersebut, enaknya nih kita mulainya dari mana nih Pak Didit, Pak Jam? Mulainya dari mana nih? Dari masa sekarang atau kemarin, atau mungkin dari prediksi masa depan nih tentang Indonesia ya, terkait dengan keadilan sosial ya, gitu. Mangga Pak Didit atau Pak Jam dulu. Gimana nih? Itu kalau saya dengar Pak, temanya paradoks Pak ya, menyelamatkan Indonesia dari Indonesia. Iya, paradok. Berarti secara logika berarti ada Indonesia baik dan Indonesia buruk nih. Iya, bertolak belakang ya. Ada sesuatu yang bertentangan dan bertolak belakang. Kalau saya lihat sih akhir-akhir ini mungkin memang sangat itu memang pas banget tuh si temanya itu menyelamatkan Indonesia dari Indonesia. Yang diselamatkan dan menyelamatkan ini terbagi dua nih. Maksud saya gini, Indonesia itu kan dulu kita punya tujuan satu. Ya, negara itu kan kita sebenarnya kita berorganisasi untuk mencapai tujuan bersama-sama kan. Yang salah satu tujuannya itu kesejahteraan. Mungkin yang utama sih itu ya. Orang kan kalau udah sejahtera kan enak mau ngapain juga. Iya kan, mau ibadah kah, dia mau bersedekah, mau ngapain juga enak gitu kan. Cuma nih kayaknya akhir-akhir ini mungkin ya 10 tahun ke belakang lah, kok agak Indonesia ini kok agak kesenjangan kesejahteraan sosialnya tuh udah bagaikan langit dan bumi gitu loh. Udah kayaknya jauh banget gitu loh Pak. Mungkin kalau saya pikir menyelamatkan Indonesia dari Indonesia satu, berarti ini apakah Indonesia ini dalam mode bunuh diri, self destruction gitu, ataukah memang ada, nah berarti ada dua faktor nih. Apakah gangguannya itu dari dalam atau dari luar? Tapi
sebelum membahas itu, yang mungkin jadi pertanyaan saya pribadi, juga mungkin yang lain audiens, mungkin ini contoh realnya nih ya, contoh realnya ya, kalau menurut Pak Jam nih, kesenjangan ya, ketidakadilan sosial, kesejahteraan yang timpang gitu ya, itu contohnya seperti apa Pak? Contohnya nih, sehari-hari yang kita lihat ya, ya kita ya di Instagram, sosial media udah banyak gitu ya. Tapi ya mungkin yang menarik perhatian Pak Jama apa? Contohnya mungkin juga Pak Didit atau apa itu? Yang paling terbaru sih itu yang di Sukabumi ya satu ya. Yang anak umur 4 tahun itu kena malnutrisi itu loh. Yang sampai seluruh badan itu cacing semua isinya. Itu kan luar biasa itu. Ketimpangan dan mungkin udah kekurangan juga awareness dari sekitar juga udah kurang sekarang tuh ya. Makanya banyak sekali lah anak-anak yang memang pintar itu udah nggak bisa sekolah karena biaya pendidikan tuh mahal sekali, apalagi pendidikan tinggi ya. Jadi apalagi ketimpangan hukum juga sekarang udah luar biasa gitu kan. Jadi memang semuanya lah. Emang Indonesia ini perlu diselamatkan gitu. Jadi kayak biaya sekolah mahal. Biaya sekolah mahal. Biaya makan mahal. Biaya makan mahal. Semua biaya mahal. Pengobatan mahal. Pengobatan mahal. BBM mahal. Biaya kondangan apalagi sekarang. Dipajekin juga. Kafe juga udah mahal. Ada royalti apalah segala macam itu. Nah, kondangan kena pajak Pak emang? Katanya Pak, begitu. itu. Katanya. Jadi? Ya, isu tapi ya katanya begitu. Biasanya kan isu tes ombak dulu. Atau Pak Didit gimana nih contohnya yang jadi kegelisahan Pak Didit gitu ya? Ya mungkin simpel katanya adalah rakyat Indonesia banyak mengalami keterbatasan dari segi akses kesehatan, pendidikan, keadilan hukum, keadilan sosial. Keterbatasan itu membuat resah, bahkan kita jadi terpuruk, sehingga kita bertanya sebetulnya kita ini rakyat atau masyarakat terjajah. Gitu kan, si simpelnya begitulah bahasa sederhananya. Ya mungkin gambaran awal dari saya begitu aja lah. Terlalu banyak keterbatasan kita, tidak bisa mengakses segala segi kehidupan sebagaimana layaknya kalau kita lihat di negeri makmur, di negeri yang maju. Ya mungkin kalau kita bandingkan dengan kayak negara-negara Timur Tengah ya, atau negara-negara Singapura aja ya, ya di mana ya memang Singapura kecil, tapi bukan masalah kecilnya, tapi tata kelola negaranya ya. Ya sekarang dibanding Indonesia, Singapura kecil, sumber daya kecil, tata pengelolaan benar bisa sejahtera ya. Nah Indonesia sumber daya manusia alamnya luar biasa, tapi kok nggak sejahtera begitu kira-kira ya? Kira-kira begitu ya. Tapi Pak, yang sejahtera itu anggota-anggota dewan Pak, yang terhormat itu sejahtera Pak. Ya. Mereka pejabat-pejabat sejahtera, pengusaha-pengusaha sejahtera, gitu loh. Pengusaha yang dekat dengan penguasa Pak. Penguasa ya. Pengusaha yang menjadi penguasa. Nah, ini sebenarnya fenomena ini apakah memang baru sekarang terjadi atau akarnya memang sudah sejak dulu nih? Kalau kita telusuri nih, kalau menurut Pak Didit bagaimana? Terima kasih Pak. Kalau saya mungkin dari terlalu person ya, yang saya rasakan itu. Saya lahir tahun 62. Kemerdekaan konon terjadi itu tahun 45. Pada saat itu kan Pak Jaman bilang kita punya tujuan yang murni, yang baik, yang tulus, membentuk suatu organisasi negara Republik Indonesia. Begitu saya lahir 62, saya belum tahu apa-apa. Terus saya tahunya ada keributan di 65, kemudian di 70. Saya masih berpikir mungkin kita belum bisa mencapai tujuan sesuai dengan cita-cita founding father dulu. Saya tunggu lagi,
muncullah Orde Baru. Mulai saya semakin dewasa, belum juga. Ganti lagi rezim, belum juga. Sehingga sekarang sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Berarti saya mengalami itu adalah sekitar 80 kurangi 18 tahun ya. Nah itu ternyata belum juga terasa seperti yang saya bayangkan atau terlihat setara dengan bangsa-bangsa lain yang maju gitu. Bahkan negara yang pernah dulu porak-poranda seperti Vietnam, Korea, Jepang itu pernah porak-poranda, tapi mereka sudah bangkit lagi. Nah, sampai kapan kita terus larut memaklumi dan membiarkan ini terjadi? Saya berterima kasih ke Pak Soekarno punya cita-cita membentuklah negara. Tetapi ketika beliau juga menjabat, dia tidak bisa menghantarkan. Begitu juga Pak Harto tidak bisa menghantarkan ke arah yang tujuan awalnya kita bernegara itu adalah kesejahteraan bersama. Tujuannya itu ya. Ya. Oke. Kemudian ganti rezim lagi juga semakin kan sekarang udah 10 tahun Pak Jokowi, kemudian sekarang semakin parah kondisinya menurut hemat saya gitu ya. Nah, sampai kapan kita mau seperti begini gitu. Apakah Pak Soekarno bisa berucap, maaf ya, dulu saya belum bisa mengantarkan janji yang dulu kita merdeka itu akan sejahtera. Kan tidak ada ucapan seperti begitu ya, dan tidak mungkin itu. Yang kita rasakan adalah harapan saya di Pak Harto gagal lagi, harapan saya di next lagi, dan terus ini berlanjut seperti begitu. Prank terus ya Pak? Ya, prank terus ya, rakyat. Jadi kayaknya ada suatu kesalahan yang perlu dikoreksi ataupun kita awali minimal dari kesadaran kita dalam bernegara. Ibaratnya begini, kesimpulan saya akhirnya, kesimpulan sementara ya, bolehlah lu bilang kita bernegara, bolehlah kita bilang Indonesia, gue mah kagak, hati gue enggak, perasaan gue enggak, diri gue enggak, sebab saya tidak merasakan Indonesia yang makmur, berkeadilan sosial, berkeadilan hukum, mudah mengakses dan punya kesetaraan seperti bangsa-bangsa maju. Nah jadi untuk sementara itulah pembukaan saya. Nanti kita akan bongkar juga bagaimana sistem keuangan negara. Bukan saya ahlinya, tapi ini indikasi-indikasi kok yang nggak masuk akal gitu. Contohnya apa tuh yang nggak masuk akal? APBN itu kan 100%. Kalau goal 100% dari berbagai sumber daya yang ada. Tetapi nyatanya 82% dari hasil memeras rakyat. Kalau begitu dia berjalan menghisap. Si penyelenggara negara ini menghisap kalau begitu. Bukan memberikan kesejahteraan. Karena dia berjalan diongkosi oleh rakyat. Gitu. Nah sisanya yang 20% itu? 20% kan tetap ngutang lagi. Utang ya? Utang lagi. Ada sedikit lagi pendapatan negara bukan pajak, itu pun gelap nilainya. Ada juga mungkin dari hasil-hasil atribusi sumber daya alam. Itu pun yang 82% nggak sepenuhnya murni disalurkan ya? Iya. Itu udah diskon ya? Itu udah di apa? Begini, Pak, kita berjalan 80% dari menghisap rakyat. Kemudian yang kita miliki adalah sumber daya alam dari minyak, mineral, hutan, kemudian dari perkebunan, dari laut. Ya. Itu kemana? Toh kita tetap masih hutang. Harusnya kalau itu dipakai, nggak ada hutang.
nggak pakai hutang baru karena cukup dari sumber daya alam. Ternyata kan masih pengen ngutang lagi gitu. Jadi sumber daya alam kemana? Dibilang mencukupi yang 20%? Enggak, masih ngutang. Nah terus apakah APBN ini juga membayar hutang-hutang lama? Gitu. Jadi ada problem yang digusur terus gitu. Ada problem 10.000 triliun lebih ya hutang kita. Ya, Belum lagi sisa Belanda, belum lagi hutang BUMN. Gitu. Jadi larinya ke hutang termasuk pembebanan pada APBN. Kemudian sumber daya alam itu bagaimana tata cara pengelolaannya. Gitu. Nah setahu saya dulu sering membuat satu FS ya, tambang. Itu tidak ada statement bagi hasil. Padahal undang-undangnya jelas bahwa bumi, alam, dan semua kekayaannya adalah dikuasai negara. Gitu. Kalau dikuasai negara tentu banyak ya yang bisa untuk didistribusikan ke rakyat ya, masuk ke APBN didistribusikan ke rakyat. Nah, simpelnya begini. Negara itu kan dapat keuntungannya biasanya itu dari hasil keuntungan tambang. Hasil keuntungan. Jadi berarti dia ada operasi tambang, ada cost, ada seberapa itu gitu. Letak bagi hasilnya di mana? Itu kan berarti hasil keuntungan, bukan bagi hasil. Hasil keuntungan, iya Ya, betul. hasil keuntungan yang dibagi. Bukan bagi hasil, tapi hasil keuntungan. Nah, ini menarik nih. Nah, kalau kita simpelkan sistem bagi hasil yang ada di pertanian, basic kita adalah pertanian ya, masyarakat kita. Seseorang memiliki lahan, dia akan mendapat keuntungan bagi hasil ya, bukan itu ya, 40%. Pengelolanya 40%. Yang 20% adalah operasionalnya. Ongkos bibit, ongkos pupuk, ongkos yang macul, gitu. Jadi 40-40-20. Si pemilik lahan itu tidak mau tahu ongkosnya segala macam, tidak mau tahu. Pokoknya begitu petani mendapatkan 100, maka 40-nya adalah milik pemilik lahan. Gitu. Nah di Republik Indonesia ini tambang, andaikan seseorang ataupun dari China investor ya ambil nikel, ada yang dari Australia, dari luar negeri juga ambil emas, dari mana-mana ambil BBM, minyak bumi, batu bara. Itu saya tidak melihat ada pembagian begitu. Padahal mereka sebelum melakukan suatu penambangan, ini jadi langsung ke teknis nih Pak ya, salah satu latar belakangnya. Contoh teknisnya gimana? Ya, contoh teknisnya. Jadi sebelum melakukan penambangan, izin itu mereka melakukan research. Sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan surat izin tambang operasi. Pertama izinnya adalah izin eksplorasi, yang kedua adalah izin produksi. Gitu. Izin produksi ini bisa dilaksanakan kalau sudah melihat ada deposit yang ada. Oke? Deposit ya. Potensinya. Potensinya. Misalkan ditemukan dari penelitian mereka, dari eksplorasi itu ada 10 juta. Nah, dari 10 juta ini berarti ini adalah 4 jutanya adalah milik Republik Indonesia. Clear? Ya. Oke, ya. Harusnya begitu. Mau ditambang, mau kagak, itu 40-nya punya Republik Indonesia. Sehingga investor, lu kalau mau nambang, silahkan lu kelola, pokoknya 40 punya gue. Gitu ya. Sehingga keuntungan dia adalah 40%, yang 20% ini operasional. Dari mulai tenaga ahli, kemudian alat-alat berat dan sebagainya, izin operasi, kemudian pajak, semua dari situ.
Nah kita, pemerintah kita disibukkan dengan tadi administrasi itu, pajak masuk nggak, seolah-olah itu loh yang utama dari departemen pertama itu. Terus kayak izinnya dibayar apa bagaimana per meja itu uang semua. Kemudian sibuk lagi dengan tadi pajaknya masuk nggak, retribusi daerah masuk nggak, bagaimana CSR-nya, itu hanya cuma sibuk di situ. Bagaimana reklamasi lahan, seolah-olah ya ada reklamasi, seolah-olah ya, cuman sibuk di situ, di teknis. Itu Ini yang 40 mana? Itu apa? Itu contoh yang pernah Pak Dit lihat sendiri ya, langsung ya. Ya memang begitu. Betul. Kalau di FS Begitu itu tidak pernah ada begitu. Produksi ton 1 ton, maka 400 kembali ke Republik Indonesia, 400 ke investor dan 200 operasional. Enggak gitu. Nanti di breakdown kepada operasional, pajak, tek-tek bengek gimana. Nah ini menarik nih karena ini ya sesuai dengan. Punten Pak. Jadi ini fenomena ini sebetulnya nggak tahu disadari atau enggak ya. Gimana letak bagi hasilnya gitu. Kalau bagi hasil kan boleh dong tidak kita ambil. Ya simpan aja ntar Cadangan ya. Ya. Simpan aja 40%-nya. Misalkan ada emas 1 ton. Udah 400 kilonya taruh aja di situ, di dalam bumi. Lu angkat kaki udah beres. Ataupun tolong ambilin deh, taruh di gue. Nggak usah diikutkan serta dalam operasional, kemudian pajak, sampai nggak perlu. Pure aja udah. Pure itu masuk negara. Itu pure punya negara. Nggak usah dilibatkan ke administrasi. Itu namanya bagi hasil. Menurut orang yang sederhana seperti saya ini pikirnya bagi hasil begitu. Karena undang-undangnya dikuasai negara. Iya, jelas itu. Jadi tangan besi pemerintah jebret. Kalau lo mau nambang 40 taruh di gue. Lo ambil deh. 40, 20% kita operasionalnya berapa pajak ya? Tapi itu bukan berlaku tambang juga, pakai kehutanan juga sama ya? Sama ya kan? Sama, tambang. Bahkan laut malah. Laut juga ya? Ya laut mana ada. Setoran 40. Misalkan seorang kapal bikin sarden, kapal, pabriknya di kapal, di tengah laut pabriknya. Setor nih Pak, dimasukin ke gudang negara, mana sih ini? Negara punya gudang ikan. Nggak ada. Luar biasa. Nggak ada. Dan ini banyak rakyat yang nggak tahu, rakyat dalam tanda petik. Ya, rakyat dalam tanda petik nih. Kalau menurut Pak Jama, ini masalah ini sebenarnya akarnya apa sih? Akar masalah ini apa sih? Mental. Oke, mental. Tapi apakah ini salah founding father kita? Salahnya di mana sistemnya kah? Kalau founding father kita juga kan bukan malaikat ya. Pasti mereka itu adalah beberapa yang mereplikasi dari undang-undang VOC. Aturan-aturan VOC gitu kan. Ya. Toh kita tidak menafikan, maksudnya wah founding father ini jahat apa gimana, enggak. Karena mereka didikan Belanda semua. Oke. Mau tidak mau pasti adalah yang nyangkut gitu kan. Pertama yang pasti menguntungkan penguasa. Itu udah pasti. Di mana-mana kayak gitu. Kalau saya lihat sih makanya Indonesia ini cuma ganti baju aja Pak. Dari VOC bangkrut, dipegang sama kerajaan Belanda, terus dipegang sama Indonesia, terus dan rezim sampai sekarang ya cuma ganti kaos doang, cuma ganti baju doang. Sama semuanya dari pajak. Toh kita VOC sama kerajaan Belanda juga kita dipajakin, apa bedanya kita sama mereka? Betul. Nggak ada bedanya menurut saya ya. Berarti kan kita belum merdeka. Siapa bilang udah merdeka? Ya tadi cuma itu aja bajunya ada pajak. Jadi belum merdeka. Bajunya ya dulu VOC diganti oleh dulu kerajaan diganti oleh VOC diganti oleh gerombolan penyelenggara negara yang berganti-ganti gitu. Jadi menurut saya memang apa ya?
apakah mungkin gini loh, dulu kan mungkin Yogyakarta itu makmur, mereka tahu cara mengelola harta mereka, sumber daya alam mereka, sumber daya manusia mereka, budaya mereka, mereka tahu cara mengelola, maka mereka makmur. Terus Siak, mereka makmur, tiap kerajaan di Nusantara ini luar biasa makmur semua. Walaupun kecil ya. Ya. Terus pas disatuin dengan satu tujuan, kenapa jadi melempem? Kan ada yang salah berarti, Pak. Itu pasti ada yang salah. Jadi begitu sebelum mereka dijajah dalam tanda kutip oleh VOC, saya nggak tahu mereka dijajah atau mereka dagang ya, saya nggak tahu. Yang pasti mereka memonopoli, gitu kan? Pasti mereka memonopoli dan tidak ada kerja paksa juga, yang ada tanam paksa untuk kebutuhan mereka di Eropa, gitu kan? Jadi menurut saya sebenarnya daerah-daerah ini punya cara, punya kearifan lokal untuk mengelola sumber daya alam mereka, sumber daya manusia mereka. Oh misalnya ini orang Batak teh maunya digimanain gitu loh, orang Sunda teh maunya digimanain, mereka nggak ngerti semua kan. Orang Cirebon maunya digimanain gitu. Datanglah VOC dengan semua luar biasanya, ya mereka pengen mereka yang kaya dong, karena mereka kan corporate. Ya kok saya lihat sekarang Indonesia juga sebagai corporate. Indonesia itu, pemerintah kita tuh sekarang tuh berdagang dengan rakyatnya gitu. Berdagang, kita nih berdagang sama rakyat kita sendiri, Pak. Itu yang jadi nggak bakalan tercapai kata sejahtera kalau negara masih berdagang dengan. Maksudnya berdagang bagaimana contohnya? Loh, kemarin Sri Mulyani bilang guru dosen itu menjadi beban APBN ya. Jadi beban APBN. Loh, pendidikan dibilang beban. Pendidikan kan investasi, Pak. Iya. Ya harusnya negara bersyukur bahwa ada remaja kita pengen sekolah, pengen pintar. Saya pikir pendidikan itu investasi, bukannya. Ini kan kalau ini beban, ini begini, berarti kan udah berdagang sama rakyat sendiri. Oh ini harus disubsidi, rakyat tuh harus disubsidi. Nah kata-kata subsidi juga bahaya itu. Ini kan udah berdagang kayak kita nih, misalnya apa listrik. Oh yang kaya jangan disubsidi. Oh mereka juga harus dapat mereka juga subsidi. Mereka bayar pajak, tapi subsidi mungkin persentasenya beda, gitu loh. Nah itu menarik tadi, subsidi bahaya itu bagaimana tuh maksudnya? Ya seperti begini, seorang ayah tidak mungkin menyatakan bahwa anak saya ini beban di sekolah ini di sini. Sekolahnya mama pengen les lagi beban. Harusnya bersyukur. Wah anak saya menarik dia. Anak saya sekarang si bapak ini mau ya berpikir bagaimana caranya. Ini berbicara ranah filosofi nih. Ya kan, dan sekarang negara itu saya bayangkan pemerintah itu adalah ayah. Ya, ini dalam kalau satu rumah tangga kecil, ayah itu tidak boleh merasa terbebani namanya. Menarik nih Pak. Iya. Nah ini kalau menurut Pak Eri dari nyambung ke filosofi ya, spiritual segala macam nih. Ya tadi menarik juga. Jadi kayak seolah pemerintah membuat menjadi Pak Jam tadi bilang ini sebagai beban. Jadi dagang gitu ya. Satu lagi bilang ini seorang ayah nggak mungkin ya bilang beban gitu ya. Kalau dari sisi Mang Ai gimana nih Pak Ai nih? Baik, ini menarik nih Pak. Dari tadi yang saya dengarkan, akhirnya saya malah jadi bertanya Pak. Mungkin bertanya pada diri saya sendiri. Iya. Jadi pertanyaannya di mana negara? Betul. Jadi gini Mbak, di mana negara saat orang-orang sedang kelaparan? Ketika perut mereka menjerit kelaparan. Terus pertanyaannya, apakah negara hadir? Ataukah hanya bayangan yang tak terlihat? Sementara tangan-tangan tulus itu bergulat sendiri memberi makan, Pak. Ya kan, Pak? Sementara tangan-tangan tulus memberi makan. Itu noted nih, Pak. Terus, di mana negara saat warga-warganya sakit? Ketika suara batin mereka memanggil pertolongan, apakah negara hadir? Ataukah hanya janji di atas kertas saja, Pak? Sementara hati-hati yang hangat menembus dinginnya kesepian. Terus di mana negara saat rakyatnya menderita, Pak? Ketika tangis dan jeritan tak terdengar di gedung-gedung yang megah. Apakah negara hadir, Pak? Ataukah hanya kita sendiri yang harus menjadi cahaya?
menyalakan api kebaikan dari dalam, menguatkan tangan-tangan kita untuk menenangkan hati kita yang pilu, Pak. Jadi intinya, saya teringat zaman Rasulullah, sahabat Rasulullah ya, seorang Umar bin Khattab. Ketika di padang dia melewati dengan sahabatnya, di mana ada satu tenda dan seorang ibu yang kelaparan dengan anaknya hanya memasak batu, Pak. Tapi apa yang dilakukan? Seorang pemimpin, Pak ya, seorang pemimpin besar ya, yang ditakuti sama semua negara. Tapi dia pulang ke Baitul Mal, dia membawa sendiri sekantung gandum kalau nggak salah ya Pak ya, lalu membagikannya. Itu kita patut contoh Pak, seorang Umar bin Khattab. Nah pertanyaannya, di mana negara saat ini? Itu aja Pak. Mungkin pertanyaannya pada diri saya sendiri sih Pak. Ketika yang tadi mungkin ya, kesehatan hanya di atas kertas saja Pak. Mungkin ini akan naik lagi seperti hari Pak Jama. Ketika kelaparan Pak, ketika seorang menderita, ada di mana negara? Padahal tangan-tangan tulus itu mereka menolong Pak. Banyak nih kita juga mereka. Jadi pertanyaan saya tadi Pak, entah untuk saya sendiri atau untuk Bapak-bapak sekalian, di mana negara saat ini? Kalau saya mungkin bisa jawab Pak, bukan jawab sih sebenarnya. Sekarang kan kalau kita meminta sedikit perhatian dari pemerintah, gimana sih negara begini. Ada seseorang pejabat yang luar biasa bilang, apa yang kamu udah kasih sama negara? Saya bilang itu kata-kata paling sesat. Ya. Yang diucapkan oleh seorang penjajah. Siapa? Kennedy kan? Kita tahulah semua sejarah Amerika seperti apa. Mereka membantai orang-orang lokal di sana kan, suku-suku Indian di sana dihabisi sama mereka. Itu kan ucapannya Kennedy, apa yang Anda bisa berikan sama negara? Harusnya dibalik, apa yang bisa negara berikan sama rakyatnya? Itu dong. Iya, betul. Saya selalu bilang, wah ini sih omongan penjajah kalau kayak gini. Apa yang lu bisa kasih ke gue? Ya kan, orang lu gue jajah. Itu omongan VOC. Itu omongan kerajaan Belanda. Ya mungkin juga mereka selalu menawarkan proksi pada saat masa perjuangan fisik ya, sehingga rakyat menyumbangkan tenaga, pikiran, materi ke negara. Enggak, nah itu dibawa terus tuh Pak. Nah, saya tadi menjawab dari Pak Eri. Kalau dengan tadi istilah Pak Eri tadi menandakan dengan Umar, Ya. Dengan tidak berkata-kata, Umar dengan tindakan, ini yang negara bisa berikan sama rakyat. Nah Itu betul, dia, Pak. cocok itu. Gitu loh. Iya. Inilah tanggung jawab negara untuk kalian. Karena kalian semua menunjuk saya sebagai pemimpin. Nah, Betul. Saya akan menjaga kalian. itu yang saya Bukan bikin merinding kalian Pak. menjaga saya. Betul. Orang mereka punya alat kok. Mereka punya tentara, mereka polisi. Terus apa yang kita harus kasih ke mereka? Harusnya mereka dong yang ngomong kita gitu loh Pak. Iya. Nah di sini aja, saya pikir ini udah miskonsepsi, gitu. miskonsepsi. Iya, miskonsepsi udah. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya juga mungkin audiens juga pengen tahu ya. Sebenarnya apa yang bisa diberikan ke negara oleh negara nih kepada rakyatnya sebenarnya dengan potensi negara kita ini ya. Sebenarnya apa sih gitu ya? Realnya gitu. Sebenarnya Ngehayal boleh, bebas. di undang-undang pun di permukaan di pasal-pasal kan nggak ada negara minta ke kita. Ada memang. Yang ada kan pasal 33 itu, bumi, air dan seluruh isinya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran. Sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan kemakmuran rakyat. Itu kan berarti apa yang negara akan berikan kan ke rakyat. Berarti ya realitasnya berarti setiap tahun nih pas hari kemerdekaan nih harusnya negara bagi-bagi duit ya. Oh harus itu. Iya nggak sih? Iya. Loh? Ini hasil tambah, Ini hasil tambah. laut, ini hasil ini. Hasil laut. Itu Singapura tetangga kita ngasih potongan pajak 60%. Sama Malaysia juga ngasih Ya temporer bentuknya Ya, bisa bentuknya begitu kan ya. Terus kemudian juga mungkin rumah sakit bisa gratis. Ya. Harus, Ya. harusnya. Rumah sakit gratis gitu loh. Itu sama Salah seperti satunya. di sekolah tadi Pak. Ya. Negara paradigmanya harus bersyukur bahwa masyarakatnya nggak malas, tapi dia pengen sekolah, pengen pintar. Betul. Untuk next-nya itu memajukan negara. Ini negara, rakyatnya pengen sehat.
supaya bisa membangun, bisa kehidupan. Kok pada bayar semua? Sebenarnya Paradigmanya. sebenarnya bisa seperti itu ya. Sebenarnya bisa ya. banget. Artinya Bisa banget. ini bukan omong kosong atau hayalan ya. Sebenarnya ya. Kalau kita ngelihat Indonesia dalam tanda petik ya. iya. Sebenarnya bukan omong kosong ya. Karena bayangan saya juga kayak guru-guru kalau bisa gajinya paling tinggi kan begitu kan, Iya, bukannya iya. bukannya Bukan malah beban. jadi beban. Kalau memang sesuatu yang belum ada di dunia ini, Pak, itu mungkin kan kita bisa bilang angan-angan. Ya nggak jauh-jauh lah, di Arab juga pada gratis kok rumah sakit. Sampai lu mau masuk kubur itu dibiayain. Tendanya ada misalnya ada yang meninggal di Uni Emirat Arab gitu, ada yang meninggal, negara tuh hadir, pasangin tenda, segala macam, semua pembiayanya dibayarin. Mereka cuma punya minyak, Pak, sama gas. Jadi kalau ini bicara kan ada yang namanya manusianya, sumber daya SDM-nya kan, ada sistemnya. Nah ini saya pengen tahu nih menurut pendapat Pak Dit, Pak Jam, Pak Ai nih. Ini sebenarnya sistem kita bagaimana sih negara kita ini? Karena pernah ngobrol-ngobrol kemarin dengan kawan gitu ya. Karena katanya ini ibarat telur sama ayam, duluan mana itu? Ayam apa telur gitu kan? Sistem apa orang-orangnya gitu kan? Nah ini menurut ini bagaimana pendapatnya? Karena ngelihat masalah di sini karena sekarang di sini ngelihatnya kayak apa penegak hukum juga ngaco kan gitu ya. Semuanya udah ngaco nih kita ngelihat ya. Kita ngelihat fakta ya, bukan omong kosong, ngelihat fakta. Apakah ini sistemnya salah atau memang orang yang brengsek? Kalau saya pikir orangnya yang brengsek, Pak. Orangnya. Sistem dibuat sebagus apa? Sistem kan gurunya sistem kan untuk mengurangi ya, misalnya kayak ada dengan digitalisasi bisa bisa dikurangi apa yang tidak efektif, ya kan, bisa dikontrol dari situ, atau masalah keuangan ditransfer jadi ketahuan aliran dananya, ya kan. Tapi kalau memang orangnya udah brengsek, sistem sebagus apapun pasti diakalin, Pak. Seburuk-buruknya sistem, kalau orangnya baik, akan dirubah sistem itu menjadi yang lebih baik gitu. Iya. Masalahnya ini kebanyakannya orang yang buruk gitu loh. Kalau kebanyakan yang baik, mungkin mereka akan bersalaman, berjabat tangan, yuk kita rubah yuk sistemnya, ya kan? Kalau memang orangnya banyak yang buruk gitu, sistem bagus seperti apapun pasti diakalin gitu loh. Boleh saya nyambung Pak dari pertanyaan Pak Pigin itu, Pak Haji ya. Jadi yang salah di mana nih Pak? Promnya, sistemnya, atau orangnya? Tapi Pak Jawa udah jelasin ya. Tapi ada keterkaitan Pak, ada lingkaran setan yang membelit dari sini semua. Iya. Ketika perintahnya salah, sistemnya benar, orang yang nggak benar, jadinya apa Pak? Error. Iya. Ketika sistemnya benar, orang yang benar, tapi perintahnya salah, error. Juga. Nah sekarang di mana Pak letak saat ini Indonesia ini? Errornya di mana Pak? Di 3 tadi itu, berarti errornya di manusianya kah? Di perintahnya? Atau di sistemnya? Perintah udah jelas Pak. Perintah undang-undang udah jelas. Ya kan? Perintah udah jelas, prom nggak mungkin salah. Perintahnya udah jelas, undang-undang kita pegang ya kan? Konstitusi kita mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Itu promnya Pak ya? Promnya itu. Baik. Nah, manusianya. Nah ini kan untuk mencapai ini dibikin sistem. Negara kan sistem Pak. Makanya dibentukkan negara kita ini. Menurut saya gitu kan. Negara ini sistem sebenarnya ya kan. Kita mengambil negara sistem ini demokrasi gitu kan. Nah orang-orangnya ini Pak. Orang-orangnya ini yang mungkin masih bermental masih mentalnya mental apa ya? Mungkin bisa dibilang karena kita bukan terlalu lama dijajah ya. Mungkin karena memang ada apa sih? Pengaruh gitu loh Pak. Pengaruh budaya gitu loh kan. Pengaruh budaya yang kurang bagus. Jadi apa ya?
si sistem ini tuh nggak jalan gitu loh Pak. Tidak jalan sistem ini karena memang orang-orang yang kalau prom udah jelas konstitusi bilang Contohnya, baik. persatuan Indonesia segala macam kesejahteraan gitu udah promnya jelas. Sistemnya negara demokrasi katanya ya kan. Nah, konstitusi bilang bermasalah di orang-orangnya Pak. Baik. Jadi gini Pak, ada juga pertanyaan juga yang menggelitik nih Pak. Prom udah benar Pak ya, karena undang-undang dan konstitusi, sistem dan orang. Yang jadi masalah Pak, yang bikin undang-undang siapa sih Pak? DPR ya? Waktu itu ya pokoknya sekarang. Oh sekarang DPR. Nah. Yang jadi masalah ketika orang-orang yang nggak benar Pak, melahirkan sistem yang nggak benar. Setuju nggak Pak? Pasti. Dalam arti peraturan. Ya. Seperti peraturan yang sekarang. Punten. Sekarang peraturannya dari menteri ini begini. Akhirnya kan melahirkan sistem kan Pak? Iya. Pendidikan begini, malah dosen yang tadi diceritakan Bubar. seperti itu. Mungkin juga akan naik lagi biaya kesehatan kita. Dari satu orang Pak yang salah, dari sekian orang yang seperti itu, akan melahirkan sistem yang salah juga nih Pak. Dan Pak. bisakah dari sistem salah ini akan melahirkan juga prom yang salah lagi Pak? Iya. Dalam artian gini Pak, kan banyak dirubah-rubah juga kan ya, undang-undang apa? Iya. Nah, ini tak juga banyak yang dirubah kan amandemen segala macam. Dan akhirnya jadi promnya seperti ini Pak. Kenapa? Dia untuk mencari celah sebetulnya. Dan ini yang paling berbahaya Pak. Ketika orang yang nggak benar melahirkan sistem yang nggak benar, akhirnya dia mencari celah Pak. Iya. Seperti yang tadi Pak Didit bilang tadi kan ya, dimana celahnya Iya. 20%, 40% kemana gitu ya? Iya. Celah nih Pak. Iya. Gitu Pak, jangan Pak Didit. Iya. Memang sistemnya yang ya orang-orangnya ya Pak, kalau saya bilangnya yang brengsek juga gitu kan. Nah, itu cocok kajian Pak Jamal sama Pak itu cocok. Hanya ini fenomena ini kayaknya terakumulasi Pak. Dan masif. Akhir 10 tahun, 15 tahun ini masif sekali Pak. Kalau kita zaman Soeharto masih ada lah hormatnya sedikit, pakai sedikit gitu. Ya, sekarang lebih bablas sekali gitu Pak. Bablas sekali gitu. Bapak kalau perhatiin di media sosial itu udah Kalimantan merdeka, Lampung merdeka. Nah, Medan ini merdeka, begini Pak. Aceh Ini merdeka. Ini juga saya Ini berbahaya juga Pak. ingin Nah, tadi saya benar Pak Didit. Tadi saya ngobrol kan sama Ya. teman. Ya kita doa aja biar Indonesia ini tetap satu, dia bilang. Iya, terus ke orang Aceh yang berdoa, ya Allah merdekakan kami. ya. Gimana, ya kan? Bener gak Pak? Ya. Jangankan itu bukan satu kelompok Aceh Pak. Ya. Individu aja di kita seperti merdeka, ya Allah merdekakan saya. Artinya cukupkan saya, sejahterakan saya gitu kan Pak. Nah, kembali tadi ke Pak Heri kan ada yang berbahaya juga ya kalau kita pengen merdeka sama lainnya begitu kan. Karena sebetulnya intinya adalah ketidakpercayaan kepada tadi promnya undang-undang sudah mental orang ya Pak ya. Tidak punya ketaatan, bahkan dia mengakalin punya bikin undang-undang yang baru, sistem yang baru gitu, ngakalin. Nah, belum lagi ancaman dari hutang Pak. Ya. Di samping tadi udah kita nggak makmur, kita juga ada peninggalan hutang yang dulu, ya sampai dengan Joko itu bebannya besar sekali Pak. Nah, sebetulnya yang berhutang itu siapa? Kan Republik Indonesia yang berhutang. Ini sebentar Pak Didit. Hutang yang dulu tuh yang mana Pak? Ya yang dari mulai Rezim Soeharto kah? Soekarno, terus ya bahkan sebelumnya masih ada yang bekas Belanda Pak. Nah itu saya mau tanya dari tadi tuh. Kita utang ke Belanda. Ya, Apakah Belanda utang ke kita? itu adalah kita hutang Belanda Pak, dilimpahkan ke Republik Indonesia. Jadi klaim Belanda ketika dia membangun Republik Indonesia Pak, karena dia juga bikin infrastruktur Pak. Gitu. Tapi kan belum ada Indonesia waktu itu Pak. Ya makanya saya juga masih aneh. Berarti syarat Belanda mengakui Indonesia merdeka salah satunya itu mungkin kah? Iya, Berarti kita nggak merdeka secara murni dong? bisa jadi. Jadi Pak, Menarik nih, menarik. kalau gitu sebetulnya kata Indonesia itu mulai dari mana sih Pak?
Ya kita ambil patokan yang formalnya Indonesia itu awal dari 45 Pak. 45. 45. Nah sejak saat itu semua hutang-hutang bekas Belanda kan punya kita. Kemudian tambah lagi punya Soeharto, Soekarno nambah hutang. Terus lagi nambah lagi Soeharto, nambah lagi terus sampai sekarang pemerintah 10.000 triliun lebih, belum BUMN, belum swasta dan sebagainya gitu. Nah itu kan atas nama pemimpin negara, atas nama negara gitu. Sekarang Aceh, gue nggak ngutang. Bahkan gue pengen merdeka, gue nggak mau utang. Nanti Kalimantan juga boleh ribut. Papua jelas, gitu. Baik. Nah sekarang ini ada satu pemikiran saya ya. Kalau kita ini terpisah dari Indonesia, artinya masing-masing semua memisahkan diri gitu ya. Kan nggak ada Republik Indonesia Pak. Mungkin nggak kita tidak ada hutang? Apakah hutang itu akan dipotong-potong? Jabar pernah hutang segini. Oh nggak bisa Terus, dong. ya? Nggak bisa dong. Yang sign kontraknya siapa Pak? Negara kan, Presiden Iya, negara. Republik Indonesia. Nah, Indonesia sudah nggak ada Pak, misalkan. Berarti kan nggak punya hutang Pak. Betul. Dari situ kita bisa setting awal Pak, sumber Apa daya mungkin alam. itu yang dipakai Uni Soviet? Bisa jadi Pak. Gimana Uni Soviet? Uni Soviet kan bubar tahun 91 Bubar, 91. ya. Iya. Mungkin salah satunya banyak hutang, udah kita bubar aja dah. Rusia sendiri, Kazakhstan sendiri, segala macam tantan itu sendiri gitu. Jadi mereka nggak punya utang tuh ya? Kita kan nggak pernah tahu. Maksudnya kita nggak tahu gitu, informasinya nggak sampai ke kita. Dia punya utang apa enggak gitu loh. Iya. Jadi Soalnya kan kalau orang kita ngutang sama pinjol atau siapa gitu kan, itu kan kita utang itu ditagih kan ke waris kan, makanya tantangan ada istri kan, ya nggak sih? Ini diwarisin ke siapa nih gitu kan? Si utang ini kan diwariskan ke siapa gitu kan? Jadi misalkan Pak Prabowo tanda tangan tuh ada wakilnya tuh. Misalkan Pupu Papa ya. Salah, bukan Pupu Papa ya. Misalkan siapa itu belum terbukti Pupu Papa. Salah. pupu malam. Pupu malam. Ya misalkan wakilnya gitu kan. Ini wakilnya harus bertanggung jawab barangkali. Kalau secara hukum ya. Tapi terlepas dari itu, ini jadi menarik nih karena kembali ke topik tujuan kita kan tadi membicarakan bagaimana menyelamatkan Indonesia dari Indonesia tanda petik ya Pak ya. Nah, terus juga ada tujuan bernegara kan kepengen rakyat sejahtera. Bukan sebagian rakyat yang sejahtera, tapi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini menarik tadi yang Pak Dit sampaikan. Karena ini apakah itu menjadi solusi? Bagaimana cara kita bebas dari hutang nih? Terus bagaimana kita supaya lebih makmur? Ya. Terus tadi juga disampaikan oleh Pak Jam kalau misalkan begini kita sama dengan nunggu negara bubar atau negara bunuh diri. Daripada matinya nanti sementara kita nunggu sekarat kayak sakaratul maut kayak punya orang punya tenaga dalam matinya susah jadinya. Ngakekok nih. Ya kan? Kesiksa kan? Iya kayak orang sakaratul maut nih negara. Nah, itu solusi menarik tuh kalau menurut saya ya. Solusi menarik. Karena ini bukannya kita tujuannya negatif kan, ini tujuannya supaya rakyat makmur sejahtera nih, terus keadilan sosial gitu. Apalagi sekarang kita udah lihat lah pejabat-pejabat ini juga lebih mementingkan memperkaya diri sendiri kan dan kelompoknya daripada rakyatnya gitu. Ya kita lihat aja lah sekarang gitu ya kan, korupsi kagak ada habis-habisnya gitu kan. Juga kemarin katanya janji mau jadi presiden, korupsi dikejar sampai Antartika, tapi nyatanya bisa nego tuh katanya. Diris. Nah ini pertanyaannya bagaimana nih Pak solusinya ya supaya kita nih bisa segera makmur aja, nunggu sakaratul maut dulu lah ya sampai bubar, akhirnya ntar dikuasain juga sama orang lain gitu kan. Iya. Jadi gini Pak, ini dalam pikiran saya, kalau
solusinya harus berganti-ganti rezim, kemudian kita tumbangkan pemerintah makar segala macam. Itu udah Pak. Sudah berkali-kali Pak. Emang tiap presiden. Tiap rezim ganti-ganti juga udah. Baik yang Cuma secara SBY makar, doang yang ini. Yang baik normal. secara makar maupun secara smooth, gitu ya, sudah berganti-ganti. Jadinya gini lagi, gitu. Jadi kalau tadi kita kembalikan lagi, sumber daya alam bagi hasil. Pertanyaan besar lagi, apakah dia nanti tersalur buat rakyat juga? Oh, tentu tidak. Nah, ya kan kita jadi, nah masalahnya jadi sekarang tuh trust, kepercayaan. Kalau udah nggak ada kepercayaan, ya gimana ya? Saya juga kecil hati mengatakannya lebih baik bubar gitu. Kan di mana-mana juga Pak, dasar suatu kerjasama, entah itu kerjasama dalam artian menikah kah, usaha kah, atau apa kan satu itu. Ya, Ya kan, saling percaya. Iya. Kalau sudah tidak ada kepercayaan, buat apa kita bersama kan? iya. Nah, tadi kembali lagi satu, sumber daya alam itu dikelola berdasarkan bagi hasil. Artinya dikuasai negara. Kemudian hutang pun harus dinolkan dengan cara tadi Wah. memungkinkan enggak kita bahwa ini adalah Republik Aceh, Republik Kalimantan, Republik Papua, Republik Jawa Barat, Pasundan gitu. Sehingga kita setting awalnya benar-benar murni, Pak. Great reset ya Pak? Ya, benar-benar murni. Hutang nol, sumber daya alam terkontrol dari awal. Gitu. Yang kecil aja bisa gitu. Contohnya ya kesultanan ya dulu ya, bisa. Singapura bisa. Gitu. Yang jadi masalah ya, berani nggak kita menyelamatkan manusianya, nggak usah terikat kepada suatu jargon republik, tapi semua terpenjara gitu. Boleh nih, saya pertanyaan Pak ya? Iya. Saya jadi ingat ke perkataan Pak Jamal dulu. Indonesia ini kena karma bukan ya gitu ya? kena kutuk. Kena kutuk bukan ya? Jadi saya juga jadi pertanyaan Pak. Kenapa kita harus pakai nama Indonesia Pak? Kalau diartikan katakan Indos itu kan apa namanya? Indos tuh artinya apa tuh tadi? Hindia ya Pak ya? Nesos berarti kan pulauan Pak. Dan ini diberikan oleh seorang Inggris lagi Pak. Ya, orang Inggris. Si George Windsor Earl itu kan yang memberi namanya loh Pak Indonesia itu. Nah, sedangkan budaya kita nama aja mengandung arti Pak, mengandung keluhuran. Ada kadang-kadang di nama aja ada misalkan nama ini artinya begini gitu ya. Sedangkan ini diperpaduan dari dua suku kata ini Pak. India kalau menuju kepulauan ya, dan Nesos. Dan kita kembali lagi ke pertanyaan waktu Pak Jama itu, apakah kita kena karma Indonesia ini karena terdiri dari kerajaan-kerajaan yang bersatu jadi satu kan Pak ya? Tapi saya jadi ingat Pak, setelah terjadi 98, bukannya waktu itu Amin Rais mengusulkan juga untuk jadi ada negara federal ya Pak ya? Itu aja Pak, pertanyaan saya. Mungkin bisa dikaji lagi Pak. Ya tadi kalau federal mungkin masih terkontaminasi nama Indonesia Pak. Gitu. Tapi kalau murni kita memisahkan diri baik-baik gitu ya, supaya semua provinsi, semua daerah yang menjadikan negara itu bisa men-setting ulang Pak. Kondisi keuangannya, kondisi keutangannya, sumber daya alamnya, gitu. Tapi bukankah Rusia juga namanya negara Federasi Rusia Pak? Iya. Ya kan? Iya. Federasi Rusia berarti dia juga dari berbagai yang dulu tadinya masih Uni Soviet berkurang menjadi Federasi Rusia, kayak gitu. Berarti kalau gitu dia juga sama seperti negara federasi ya Pak ya? Iya. Dimana ada beberapa mungkin kegubernuran kali ya kalau kita ya. Nah, bisa nggak seperti itu Pak? Bisa aja. Jadi Pak. dari itu kalau di Amerika federasi Iya. juga Pak ya? Federasi. Jadi di mana dipimpin oleh seorang gubernur kalau nggak salah Pak ya? Kalau untuk satu wilayah. Senator. Kalau kita memang dibentuk seperti itu, gimana nih Pak? Pak Jamak Pak. Tapi apakah persoalannya ya seperti
bukan. Seperti gini, saya kemarin tuh sempat ikuti di Instagram gitu ya. Kan katanya ada satu negara, satu wilayah mau merdeka katanya kan. Tapi ternyata setelah diusut punya usut katanya oleh salah satu mantan anggota BIN, ternyata itu yang bergerak adalah simpatisannya Jokowi. Ya, apakah itu nggak jadi contoh bahaya juga? Artinya kalau ternyata semua yang menggerakkan pihak-pihak yang punya uang gitu kan, dia pengen istilahnya gini loh. Ini sekarang trendingnya lagi ini nih, lagi federasi apa bagaimana kan gitu. Gue mau nanam saham di setiap daerah gitu kan. Jadi kalau pecah misalkan ya bubar atau riset atau apapun namanya. Tapi dalam arti positif ya, artinya riset bukan perang kan, itu secara baik-baik ya. Mereka udah punya saham gitu di situ, Pak. Jadi intinya itu lagi aktor utamanya gitu loh. Tapi kan tidak seluas Indonesia, Pak. Iya, tidak beda wilayahnya. Pengaruhnya mereka mungkin juga kan, walaupun mereka punya duit, cuma kan mungkin ada di daerah-daerah tersebut ada yang orang-orang berpengaruh gitu, tokoh masyarakat. Kalau kenapa Jakarta susah diatur dibandingin anggaplah sama orang di Jogja, ya kan? Jakarta mah kan apa baya ada, maksudnya orang dari mana-mana ada yang punya adat berbeda, punya kebiasaan berbeda gitu kan. Jadi gubernurnya pun agak sulit gitu kan. Yang ini mah harus diomelin, harus ngomongnya keras, yang ini harus pelan gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Tapi kok di Jogja kan, kalau dia homogen gitu kan, semuanya hampir sama lah gitu kan. Mayoritas tuh orang-orang Jogja, orang Jawa gitu kan. Kan si Sultannya udah bisa nge-treatnya nih gimana nih orang gitu loh. Walaupun nanti yang kata Pak Ji bilang nanti ada naruh kaki sini, mungkin akan lebih luntur dengan tokoh masyarakat atau adat lah gitu loh. Kurang lebih sih kalau saya pikir sih kayak gitu. Cuma saya mau menanggapi tadi yang Pak Didit bicarakan itu, masalah kita bubar nih nanti itu buat great reset lah gitu. Saya juga nggak tahu tuh hukum internasional gimana, terus cara tata negara gimana, nggak tahu juga tuh Pak Didit. Maksudnya apakah memang otomatis itu utang itu jadi nol gitu kan, karena memang si Indonesia itu udah nggak ada gitu kan. Kalau secara logika iya sih mau nagih ke siapa gitu kan. Indonesia udah nggak ada secara gitu hukum kan. udah bubar, udah nggak ada. Bubar kan, kalau udah nggak ada gitu kan. Mungkin kayak Uni Soviet dulu kan. Mungkin gue dulu punya utang ke siapa, Uni Soviet itu udah bubar, nggak ada mau nagih ke siapa gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Nah, mungkin kalau dibilang itu satu bukan solusi sebenarnya gini sih Pak. Apabila kita suatu organisasi, kita bikin organisasi yang kecil lah gitu, misalnya organisasi apalah gitu, koperasi lah gitu. Tujuan kita satu ini mensejahterakan anggota ya. Betulnya enggak. Begitu itu tidak tercapai dengan udah berbagai cara, udah gini lah, udah ganti ketua lah, ganti bendahara, ganti investor lah, ganti ini nggak tercapai juga. Ya logis kalau memang yaudah kita jalan sendiri-sendiri ya. Kali aja jalan sendiri-sendiri mah bisa kecapai gitu. Gitu logis. Ya lingkup kecilnya ya. Menurut saya tadi yang dipaparkan sama Pak Didit ya logik gitu ya. Nah, logis gitu. Ya, mungkin nyambung lagi Pak Jamal. Untung sementara ini kan kalau memang itu terjadi, akhirnya kan kita kembali kepada ketokohan daerah, Pak. Ya, betul. Daripada kita mengambil batas-batas administrasi yang nggak jelas kepemilikannya. Lebih baik mengambil ketokohan daerah seperti Kesultanan Cirebon. Berarti kita tahu jelas batas. Negara Pasundan, Kesultanan Solo, Kesultanan Jogja. Itu kan jelas batas secara sosialnya, batasnya ada, Pak. Nah, kalau itu tercipta, ketokohan daerah ini akan lebih kuat, juga termasuk dia menangkis investor-investor yang tadi yang Pak Gini bilang sponsorship ya. Ya, ini bikin nanam itu akan hilang. Kalau dia daerah berdasarkan administrasi, ya bisa dikuasai lagi Pak. Contohnya Jabar bisa menang Jokowi misalkan. Itu kan aneh, betulnya logika kita.
Iya, maksudnya itu. Bali bisa kalah Ganjar Pranowo. Aneh gitu kan. Karena provinsinya itu bergandengan administrasi. Kalau administrasi segala macam ada. Nah, kembali lagi kita Pak Jokowi bilang apakah kita ini kena kutuk ya karena negara yang dulu. Bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu. Bisa jadi Pak. Gitu. Ya, memang saya berpikir ya, mungkin ya para kerajaan juga hatinya sih dongkol ya. Saya menguasai wilayah Jogja, saya menguasai wilayah Cirebon. Tiba-tiba diambil jadi Republik Indonesia. Yang nggak tahu juntrungannya siapa. Iya. Iya. Pada saat itu kita nggak tahu hati nurani raja sebenarnya keturunannya. Iya, sebenarnya saya juga berpikir gini, berpikir positif thinkingnya begini ya, dari sisi logika budaya ya. Seorang raja pemimpin itu nggak mungkin mau merugikan rakyatnya. Seorang raja juga itu punya misi menjaga warisan budaya leluhurnya. Ya. Jadi bukan semata-mata duit lah. Mereka juga pengen menjaga, melestarikan budayanya. Nah sekarang Indonesia udah siap belum sih gitu ya? Ketika melebur jadi satu, tapi manual guide-nya, SOP-nya kagak ada. Ini kan ibaratnya merger perusahaan. Ini banyak perusahaan nih dengan budaya organisasinya masing-masing. Itu Sumpah Pemuda Pak. Nah ini lucu kalau mau saya, karena organisasi aja kalau mau merger itu kan masing-masing bawa budaya organisasi istilahnya. Ada yang satu di sini tuh di daerah ini dia menjunjung tinggi kejujuran misalkan, ya. Yang satu dia agama. Ini kan beda-beda. Itu kita tidak bisa menafikan gitu loh. Tiba-tiba jadi satu Indonesia dengan maksud, ya saya kurang tahu dulu elit politik itu apa maksudnya ya. Yang kalau lihatnya merdeka sih ya, tujuannya untuk sejahtera rakyat iya, tapi technically ini belum cukup syarat dan rukunnya gitu loh. Sehingga kembali lagi raja-raja tadi kan nggak semerta-merta semua itu untuk menjaga wilayahnya aja, tapi dia juga untuk menjaga rakyat, budayanya, kesejahteraannya, ya kesejahteraan baik moral maupun material nih. Iya. Gitu kan. Nah kalau sekarang kita melihat nggak ada nih kesejahteraan moral, material udah jelas ya. Kita lihat jelas, maksudnya lihat aja itu Bank Dunia lah. Saya nggak tahu kalau BPS ngambil statistiknya bagaimana tuh hitung-hitungannya. 20.000 dia nggak mampu. 20.000 udah mampu. 20.000 per hari dia nggak mampu. Dia nggak mampu. Dia nggak mampu. Itu kan Bapak nggak baca tulisan kecil bawahnya, mampu bertahan hidup. ini fakta di lapangan loh Pak, fakta di lapangan. Jadi kalau kita ngelihat kawan-kawan lagi olahraga di lapangan ketawa-ketawa, saya melihat tuh mereka lagi mencari pelarian aja daripada bunuh diri. Ada yang lari ke konten juga Pak ya? Iya, buat nyari duit, bikin konten, semuanya bikin konten buat nyari duit. Kita melihatnya kayaknya orang tuh mungkin melihat pejabat ngelihat, oh itu rakyat kita bahagia kok secara spiritual segala macam loh. Enggak. Iya enggak. Jadi menurut saya sih seperti itu Pak. Jadi maksudnya ini kita udah kondisi kritis gini, paling tidak Indonesia dalam tanda petik ini mengakui lah kondisi kita sebenarnya, jujur gitu loh. Baru setelah itu kita cari solusinya gimana. Kan pertama kan kalau orang ya dalam agama Islam itu kalau mau memperbaiki diri kan tobat dulu kan. Ngakuin dulu kesalahan, baru jalan untuk mencari perbaikan gitu. Kalau sekarang saya melihat negara ini tidak mengakui kesalahan. Ya, betul. Dia malah tinggi ngepres lagi. Ya. Terutama nih maaf nih ke kelas menengah nih. Ya, kelas menengah nih. Berarti itu sistem Pak? Sistem Pak. Sekarang pajak coba. Berarti Yang kena itu kan kelas menengah yang Pak. salah kalau gitu Pak? Kalau dengan sistem pajaknya seperti itu, dengan seperti tadi dipaparkan, berarti ada perintah yang salah atau gimana nih Pak? Iya. Menterinya aja Pak. Iya mereka jadi Kan bikin prom baru. Ada Pak. perintah juga kali Pak ya? Iya, maksud saya main promnya gitu loh. Prom utamanya itu udah bener kita nih. Iya. Di konstitusi kita tuh udah bener. Prom, nah
yang di bawah-bawahnya ini nih Yang menjadi- mengartikan promnya tuh Undang-undang dasarnya benar, ah, undang-undangnya, kemudian lagi peraturan menteri, Nah. peraturan lagi, peraturan Akhirnya gubernur, melahirkan Cok tuh. melahirkan iya, sistem yang sistem iya. Bagaimana mencari celah tadi untuk ngakalin yang prom utama. Yang prom utama. Jadi yang belum ada adalah ketulusan melaksanakan undang-undang yang ada sesuai dengan undang-undang utama konstitusi. Sebenarnya kan kita dulu negara kita ini didirikan karena merasakan penderitaan yang sama, Pak. Kita berorganisasi karena kita sama-sama menderita, yuk kita bareng-bareng. Ya. Mungkin kalau bareng-bareng tuh lebih ringan langkahnya, yuk kita bikin negara namanya negara Indonesia gitu kan. Ya, udah 80 tahun Kiki. Ya makanya itu tadi kembali lagi ke tadi. Iya. kata saya mah baru 80 tahun, Pak. Baru 80 tahun. Pak, kita cuma beda 2 hari Pak sama Korea Selatan merdekanya. Korea Selatan 15, kita 17, mereka udah majunya kayak apaan? Karena Korea. Paham nggak? Yes. Iya, iya, Yes. iya. Apa yang saya maksudkan Korea dalam tanda kutip? Iya, iya, iya. Belanda maju dengan Belanda hungkul, Belgia maju dengan Belgia hungkul, Inggris maju Inggris hungkul, Jerman maju Jerman hungkul. Kita Aceh, Batak, Sunda. Iya, sebenarnya kalau negara ini bisa mengelola dengan baik benar, ya nggak masalah ya. Tapi kan yang masalah dong sebenarnya. Itu Pak, balik lagi ke yang Sebenarnya nggak tadi, masalah. yang saya bilang Korea dalam tanda kutip. Yang tadi Pak Haji bilang kan? Iya. Kalau Cirebon sendiri, Cirebon nih, ya kita nggak tahu sih maju apa enggak. Tapi mungkin kok ngelihat yang lain di Eropa ya maju kok. Iya pasti lah Pak. Apa mungkin karena itu, Pak? Karena kita mungkin- berbagai kulturnya nih, Apa Pak. karena mungkin kita gabung, jadi enggak. Ya karena mereka apa ya, rakyatnya ada ikatan emosional, ada kontrol ketat juga. Tuh, mungkin tadi benar, Pak. Tapi kerajaannya bukan ini ya kayak Malaysia. Kerajaan jadi kayak cuman apa ya, sistemnya parlementer ya. Ya, Gini, Pak, Sistem begitu. menurut saya Mas Asi, Malaysia dengan Malaysianya satu kultur sama, betul, Korea dan Koreanya betul. sama-sama seperti Rusia juga. Negara-negara apa, Balkan apa sebutnya. Iya. Nah, negara kita ini kalau misalkan ya jadi suatu negara, jadi kerajaan, bolehlah masing-masing federasi kerajaan lah misalkan ya. Tapi kan di dalamnya sudah banyak unsur, Pak. Bukan hanya orang Sunda aja yang ada di Jawa Barat ini. Iya. Ada orang dari Sulawesi, dari sana, dari sini. Berarti kan ada perbedaan budaya juga kan, Pak? Nah ini bagaimana kita mau menjadi, kalau memang itu sebetulnya jadi Sebenarnya satu perbedaan budaya itu Pak, kalau menurut saya pribadi ya, ini karena memang tidak pemerataan kurang Pak. Jadi kalau di kita itu pemerataan kan sekarang pusat. Mungkin kalau di sono makmur ke Ya Bang ngapain kesini orang-orang? Iya kan? Ke Sulawesi, apalagi Kalimantan. Iya. Mungkin orang kita yang pindah negara ke sana, Pak. Jawa Barat. Jadi memang kayak sistem transmigrasi Pak Harto itu kan ngikutin VOC sebenarnya Pak. Kayak orang-orang kita disuruh kerja di Suriname, Oh iya. di Kaledonia. sana. Iya kan? Cuma aja nggak kasar, lu gue jadiin buruh di sana. Kalimantan ya, dikasih tanah, lu kerjain deh bikin tani. Sekian hektar gue kasih gratis. Ya kan? Secara halusnya kan begitu, biar pemerataan penduduk gitu loh Pak. Bukan pemerataan pembangunan. Iya, Penduduk pemerataan dulu. penduduk. Tapi kan apa? Yang kejadiannya kan setelah berapa puluh tahun. Ya kan? Api dalam sekam, meledak kan pada akhirnya. Kejadian di Sampit dan segala Ini macam. memang harus evaluasi Pak, semua dari produk-produk yang dulu Pak Harto, produk Soekarno, sampai produk Jokowi, yang harus dievaluasi total. Arahnya kemana ini? Kita Negara yang jelas 80 tahun kok belum menemukan titik terang gitu. Tapi apa mungkin ini garis turunannya? Maksudnya garis tangan lah kalau bahasa ininya ya. enggak, negara gitu ini negara yang apa sih kalau disebutnya itu istilahnya permisimisme ya? Ya. Ya kan? Jadi ya udahlah. Jadi selalu maklum gitu loh Pak. Jadi tidak ada evaluasi sebenarnya kalau saya bilang. Iya, jadi yang pasti mah karakter jati diri bangsa Nusantara nih Iya. hilang sebenarnya.
Ya, karena SOP-nya tadi. SOP-nya nggak mudah. jelas. Jadi karena saya membandingkan gitu aja sih, kalau di perusahaan tuh ada budaya organisasi. Nah, anggaplah ini ada perusahaan di Kalimantan, perusahaan di Sumatera, Aceh segala macam. Dilebur jadi satu, SOP-nya nggak ada. SOP-nya bagaimana? Itu kan budayanya beda-beda, Pak. Budaya kerja, budaya hidup segala macam. Betul. Masa sekarang orang yang Pak, contoh deh, dia makan, orang yang biasa makan sagu suruh makan nasi. Ini kan nggak Ya. apa SOP-nya bagaimana gitu, Ini menarik penyediaan. nih, Pak. Hah? Ini jadi menarik juga nih. Jadi saya jadi kilas balik bahwa apa ada proksi kita di sini. Pertanyaannya Pak ya. Karena gini Pak, Alhambra atau Andalusia Pak, 700 tahun apa ya, berdiri dia. Tapi dia hancur. Kenapa Pak? Karena ada proksi dari luar Pak ya. Turki juga mungkin seperti itu Pak ya. Dari kerajaan atau Ottoman. Teman. Dan dia hancur. Dan Indonesia, pertanyaannya Pak, Anda nggak bertanya, ini kita tuh karena gara-gara apa Pak? Apa gara-gara dari luar juga campur tangannya Pak? Sehingga untuk melihat pengen Indonesia udah hancur lebur, dan akhirnya mereka kuasai. Punten Pak, di Sulawesi di mana mereka banyak juga pekerja-pekerja yang bukan dari Indonesia. Iya. Ya kita tahulah siapa mereka itu. Dari China. Ya enggak? Di Jakarta sendiri mungkin Bapak juga tanpa ada yang aling-aling kali ya. Ada mungkin ada landasan juga. Kita nggak tahu, Pak. Ya kan, Pak? Iya. Sedangkan lautan yang seperti yang dulu kemarin dipagar katanya. Sekarang mana ceritanya? Ada nggak sih, Pak? Sebetulnya ini bukan yang baik-baik saja tuh, bukan dari dalam juga, Pak. Maksud saya, ketidakbaik-baikan Indonesia ini yang harus diselamatkan ini juga datang dari luar, Pak. Yang ingin memporak-porandakan kita. Kalau saya lihat Pak, kalau kita musuh dari luar, kelihatan Pak. Contohnya tadi, ya kan banyak pekerja, kelihatan Pak. Dari warna kulitnya juga beda, Ya. gitu kan. Pagar laut, kita udah bisa, ya orang yang nggak terlalu ini pun udah bisa menyangka, oh ini seperti ini gitu kan agendanya. Warna kulit, kalau dari luar saya pikir sih lebih gampang dilihat gitu. Proksi itu pasti. Nah, yang susah ini yang dari dalam ini. Itu dia pertanyaannya, Pak. Ya, karena Maksud saya yang dari luar itu mempengaruhi orang dalam. Nah, itu yang maksud saya, Pak. Jadi Sama gini, ini. karena semenjak zaman dulu juga, waktu company itu kita ini, kita kalahnya sama Jawa centeng-centeng sana juga gitu. Itu Pak. dia. Yang ada nasi pitung tadi kalah juga sama centengnya itu juga. Company. Ya, sekarang beberapa pejabat kita ini memang sudah kolusi dengan fungsi dari luar ini. Makanya saya bilang orang-orang yang benar, sekarang begini Pak lah. Departemen kan yang bikin undang-undang. Iya kan? Dari anggaplah Elon Musk. Wah, ini gue pengen jualan mobil listrik nih di sini, tapi belum ada regulasinya. Nggak bawa duit dua koper, pak. Treng setuju, selesai Pak. Gampang. Kayak salah satu penghapusan presiden adalah harus warga Indonesia asli. Sekarang udah nggak ada asli. Ya. Penghapusan Sistemnya apa? dulu, Pak. Itu syarat jadi presiden Indonesia. Oh, udah nggak ada sekarang ya? Udah nggak ada. Cakep banget tuh. Udah nggak ada. Pokoknya KTP Indonesia lu bisa jadi presiden. Tidak ada lagi. Indonesia asli itu udah dihapus waktu amandemen keberapa gitu. Itu dihapus. Itu sistem, Pak. Oke. Berubah, ya. Jadi ini sebenarnya menyelamatkan Indonesia dari Indonesia tanda petik ini ternyata nggak sesimpel judulnya ya. Ya. Tidak sesimpel Tidak judulnya. judulnya, tapi paling tidak ini banyak orang masyarakat awam nggak tahu Pak yang kayak begini nih. Karena apa? Mereka kayak hidup kata Pak Didi tadi ya, dibuat kayak burung dalam karung apa? Sangkar. Dalam sangkar aja kita. Biarin aja dia joget-joget, berkicau, tapi tetap dalam koridor sangkar. Karena akar masalahnya nggak tahu sebenarnya. Iya, betul. Ya. Terus makan ya disuapin aja sama dikasih makan cacing, tapi tetap aja dalam sangkar gitu kan. Nah, kalau saya jadi penasaran lagi nih ya sebenarnya kita
kalau ada tokoh-tokoh yang kepengen keluar dari Indonesia gitu ya, sebenarnya itu secara hukum ilegal apa melawan hukum apa bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Ya, kalau kita ngeliat kayak gini nih, sebenarnya gitu, ngeliat kondisi kayak begini, terus ya tiba-tiba Aceh katakanlah gitu, gue merasa lebih baik gue merdeka secara baik-baik lah, nggak usah berontak gitu kan, karena alasannya begini, ya pusat juga nggak bisa mensejahterakan, Iya. hah? Iya. Dia kan dulu, mohon maaf dulu kan ada pemberontakan lewat GAM kan begitu, ya kita juga kan nggak setuju ya kalau ada pertumpahan darah. Tapi kalau misalkan alasannya logis gitu, ya lu nggak bisa mensejahterakan rakyat yang segini aja nggak bisa gitu. Akhirnya gue mau mengajukan. Nah gimana? Makanya kan itu dasarnya Indonesia dibentuk kan karena penderitaan yang sama kan Pak, betul nggak Pak? Bukan karena kita berbahasa satu, bukan saya bilang. Kita berbangsa satu, bangsa Indonesia kapan sih? Mana ada bangsa Indonesia? Belum ada bangsa Indonesia. Ada Pak, negara Indonesia ada, tapi bangsanya susah Pak. Kita dipaksa untuk bersatu dengan mencapai satu tujuan yang kita tuju gitu ya, kesejahteraan gitu kan, kesejahteraan, keadilan. Tapi itu nggak tercapai. Selama hampir 80 tahun. 80 tahun ya. Luar biasa ya. Coba 80 tahun next. Nggak nyampe Ada orang Pak. pinter mana yang mau gitu Iya. kan? Nggak, sekarang begini, kalau kita di perusahaan kan kita pengusaha semua nih ya. Iya. Golongan lemah. Ya, kita udah tahu Pak, kita bikin usaha di satu tempat, ternyata ini rugi. Tujuh wae, tutup wae. Orang pengusaha itu pasti tutup Pak. Iya. Nggak mungkin maksain demi anak istri kita harus berjuang untuk bersatu dan untung. Nggak, udah pokok rugi gitu loh. Nggak mungkin nggak logis banget. mau memacu semangat anak istri kita untuk tetap ke perusahaan ini. Kita yakin kita emas bisa lah. Iya kita anak, nggak mungkin Pak, otak pengusaha tuh nggak gitu. Udah 3 bulan berjalan aja, ini kita udah nggak bagus, tutup, terus kita ini yang membangun yang baru, ya. Nah dengan negara ini sekarang posisinya kayak udah bangkrut nih, babak belur, ya. Maling-maling udah nggak bisa ditindak lah, udah jelas malah makin melempem, gitu. Terus udah gitu mantan-mantan pejabat gitu makin Yang korupsi dikasih makin remisi, makin bebas. Yang udah jelas-jelas ya bermasalah, ya entah ijazahnya apa-apanya, tetap dikasih tempat. Nah, pertanyaannya sekarang mereka tuh kenapa sih memaksakan diri seperti itu gitu? Mereka memaksakan diri untuk menutupi ini kebangkrutan gitu. Buat mereka apa sih untungnya? Saya bingung gitu. Mungkin Pak Didi Pajam bisa jawab. Apa sih untungnya buat mereka gitu? Untungnya Kita apa? berkuasa Pak. Nggak buat yang bertahan. Ya, Buat rakyat yang bertahan apa untungnya? Kita ini bertahan kan? Iya kan? Mau merdeka. Kalau buat rakyat mah nggak ada untungnya. nggak ada untungnya kan? Hanya satu, ketakutan disebut makar. Nah, itu kan. Ketakutan sebagai separatis. Karena kita ditakut-takuti seperti itu kan. Iya. Makar. Makar, Kan? separatis. Separatis. Nah, saya dengar kata separatis. Separatis kan dari ada spirit kali Pak. Spare. Bisa. Sah gitu kan. Nah, saya pengen nanya sama ahli sejarah gitu loh ya. Soalnya kan selama ini kan banyak sejarah yang hilang Pak. Sejarah kan ditulis oleh pemenang ya kan. Ya. Entah itu pemenang rejim atau menang apalah gitu, yang penting ditulis oleh pemenang. Memang ada ya kesepakatan dari para sultan itu untuk bersatu di Indonesia gitu Pak. Saya belum pernah, mungkin kekurangan ilmu saya, kekurangan apalah. Kalau saya dengar, kalau untuk membantu kemerdekaan, yes. Ya. Ada, kan itu nyumbang itu kan dari Iya, tapi kerajaan. secara de facto, secara de jure Pak, bukan secara de facto, Enggak. secara de jure, secara hukum. Kalau mau bersatu dan itu, Kalau kita mau bersatu, berarti kan kayak Jogja lah,
saya melogikakan Jogja itu mereka mau keluar kapanpun dari Indonesia terserah mereka. Iya. Karena Dia bergabung mereka itu bergabung dengan Indonesia. setelah ada Republik Setelah mereka, saya bergabung dengan 49 ya. Iya kan? Resmi. Kapanpun mereka mau, udah anak gue main Indonesia kayak wae gitu kan, bisa gitu. Sebenarnya bisa ya. Nah itu berlaku gak bagi sultanan-sultanan yang sekarang masih ada, kayak Kesultanan Ternate, Tidore itu kan masih ada Pak, rajanya masih ada. Masih ada itu, ya. Iya. Iya kan, Aceh semua masih ada. Nah, mereka tuh bisa gak gitu? Itu kan hak mereka tadinya. Iya. Maksudnya gini, Belanda kan ngejajah mereka, bukan ngejajah Indonesia. Nah itu yang saya bilang dulu sama mungkin Pak gini ya. Eri, itu apa, kena karma gitu. Iya. Ya mungkin saya bisa tangkap sedikit Pak Jamal. Mungkin yang dimaksud Pak Tigin juga ya Pak Haji. Yang dimaksud kerajaan-kerajaan mendukung, membantu secara ekonomi perjuangan founding father Pak Soekarno. Itu yang diharapkan oleh raja-raja itu adalah kemerdekaan buat negaranya kan. Iya. Aceh, buat Iya. pesawat selawat dengan tujuan Samudra Pasai berdiri, ya kan? Pasundan dengan tujuan Sunda akan berdiri lagi. Ternyata jadi Republik Indonesia diklaimnya kan. Itu kan, itu saya rasa Ada nggak mungkin lah satu mungkin kerajaan. begitu ya. Iya mungkin begitu ya. Iya, nggak mungkin lah satu kerajaan menyerahkan kedaulatannya kepada seseorang yang berjuang benar Soekarno, tapi menyerahkan seluruhnya gitu, sehingga wilayahnya dia diserahkan, sehingga dia nggak punya kursi apa-apa, hanya kerajaan toh tanpa ada struktur kan, Iya. kecuali Jogja. Kecuali Jogja. Kenapa Jogja? Ya karena bergabung setelah Indonesia merdeka. Solo bubar Pak, udah nggak ada lagi wilayahnya. Cirebon udah nggak ada wilayahnya, tapi Jogja masih punya wilayah. Karena tulisannya Sri Sultan Hamengkubuwono 7 atau 8 ya? 9. 9. Itu tahun 49 baru dia menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Nah itu ya bagaimana sejarahnya sebenarnya ya. Ini mesti ngundang ahli sejarah nih. Ya, Itu kan sejarah. kalau Jogja kan kita tahu lah ya. Iya. Cuma kalau untuk yang lain tuh gimana tuh? Iya. Soalnya kalau secara logika, saya pernah lihat kutipan Hasan Tiro itu. Dulu memang mereka itu menjajah siapa? Indonesia kan baru mereka tahun 45. Baru ada Indonesia tahun 45. Kami udah dari dulu sebelumnya ada. Terus apakah logis kalau misalnya Belanda menyatakan merdeka terus yang merdeka itu Indonesia? Logikanya di mana? Kenapa nggak dikembalikan ke kerajaan-kerajaan yang mereka dulu jajah gitu? Iya. Kan logisnya begitu gitu Iya, loh. iya, Kalau memang Tapi ini menarik karena saya berpikiran jadi sepertinya founding father kita Pak Soekarno itu bisa disebut sebagai orang ambisius dan oportunis jadinya. Sebenarnya kalau kayak begini. bisa jadi. Sebenarnya kalau dilihat dari sepintas ya. Karena banyak sahabat dia juga yang ditembak. Waduh. Iya. Nah, salah satunya Bapak Republik Indonesia kan, Tan Malaka. Yang sampai sekarang kita nggak tahu Tan Malaka itu siapa sih gitu loh. Sampai kok nih orang nggak masuk sejarah sih, nggak masuk PSBB lah dulu gitu kan. Nggak masuk sejarah Indonesia nih orang ini. Saya aja baru tahu-taunya ya baru berapa tahun belakang lah, siapa nih orang gitu loh. Iya, Ternyata kan Karena The Republic ini itu kan dia yang bikin. kayak begini, kayak Pak Jam lu pernah bilang bahwa Bung Hatta juga sebenarnya lebih cocok federasi. Iya. Bener Bung kan? Hatta, iya. Nah, kenapa itu nggak didengar kan? Itu kan menarik untuk dikaji sebenarnya di ahli sejarah tuh. Ya visinya Bung Hatta udah jauh ke depan itu sebenarnya kan. Iya, karena kan Federasi itu bukan aib loh. Amerika juga federasi. Iya, Rusia betul. sekarang federasi. Semua Pak. Iya Apa nggak? karena kita diikat sama ini Pak, Bhinneka Tunggal Ika itu. Iya nggak Akhirnya mesti. jadi saya punya pertanyaan juga nih Pak. Ah, Bahkan ini dinisbatkan dengan sumpahnya Palapa Gajah Mada ya Pak. Ini pertanyaannya, apa benar nggak sih itu ada sumpah Palapa Pak? Kalau palapa ada Pak Rebung tuh. Cuma masalah sumpah palapanya, Iya. maksudnya gini loh. Dulu pendekatan Majapahit juga tidak selalu dengan perang. Yang saya tahu betul, setuju. tidak selalu dengan perang gitu loh. Mereka Setuju. pendekatan ya mungkin
kan nggak ada bukti yang pasti bahwa Majapahit itu menguasai seluruh Yes, Nusantara. betul. Nggak ada bukti yang sahih gitu loh. Iya. Nggak ada yang bukti yang sahih Majapahit itu semua tunduk. Nggak ada gitu loh. Ya buktinya Jawa Barat juga enggak kan? Iya, Yang dekat dekat aja. tetangganya aja kagak. Makmur gitu. aja sendiri begitu. Damai begitu. Ya. Nah makanya yang bisa Pak Jerry bilang tadi ya mungkin Bung Besar itu memang oportunis. Iya karena Mendengar kiri tidak kanan. mendengar gitu. Karena Ya kita juga nggak tahu gitu. ya mungkin ya kita bukan menyalahkan. Tapi namanya kan Malaysia bukan malaikat ya. Iya. Tapi yang penting kan kita bagaimana sekarang memperbaiki kesalahan gitu ya Pak Dit ya. Itu dia evaluasi. Jangan Pak. sampai kita ini udah tahu mau bangkrut, tapi tetap aja. Ayo semangat. Tahu rugi ya. Udah tahu rugi. Aduh, perusahaan itu nggak kayak gitu. Kita carikan jalan keluarnya, apakah ini sistemnya mau diperbaiki. Kalau pemerintahan diperbaiki udah berkali-kali. Ya. Udah ada reformasi ya Pak. Udah reformasi, udah pakai berdarah, udah macam-macam udah. Saya setuju tuh Pak, perbaikan sistem Pak. Ya. Ya kalau misalkan kita di Pak Bung Hatta dulu didengar mungkin lain lagi cerita ya. Tapi mungkin pada saat itu kalau bikin federasi ya sulit Pak Soekarno mengontrol tiap wilayah Pak. Karena masing-masing jadi negara kan. Dan yang saya tahu Bung Hatta pun tidak setuju Papua masuk ke kita. Masuk ke negara Indonesia itu nggak setuju. Secara fisik kita udah berbeda dengan mereka. Ini akan menjadi Jauh sekali budayanya ya. akan menjadi api dalam sekam nantinya. Ya terbukti itu loh. Visioner sekali ya. Ya saya sih. Iya, tadi yang dari tahun 45 sampai tahun beberapa tahun kemudian itu mungkin yang masih dimaklumi ya karena belum berhasil. Ya. Tapi kalau ketika kemakluman ini berlanjut sampai 80 tahun, kan kebangetan gitu. Yes. Kebangetan. Ya. Apalagi seorang Papua ya. Dia tahun 62. Iya, Papua Barat. Ini baru kemarin. Papua Barat. Saya lahir baru dia nongol. Harupalaka itu. Pengarap apa? Ya, itu ya. Papua Barat ya. Pembebasan. Ya Sudarso, sorry. Arafuru ya. Itu kan baru tahun 62 dia merasakan Republik Indonesia. Gitu. Padahal di situ jelas-jelas zaman Belanda dari buku-buku teks geologi segala macam itu sudah ditemukan Pak oleh Dr. Dozel itu gunung Freeport itu. Kartensnya itu udah ketahuan Pak, gunung emas. Gitu. Itu kan ada pengaruh Amerika juga. Kalau Akhirnya yang mengkooptasi Amerika. Kalau saya pikir sih itu geopolitiknya Amerika, Pak. Yes, geopolitik Amerika. Jadi melalui proksi Indonesia itu. Iya. Ya, yang udah diajak kerjasama adalah pemerintah Indonesia daripada langsung ke daerah belum ada pemerintahannya. Apalagi ke Belanda kan. Karena kan nggak masuk akal Pak. NATO itu kan punya agreement pact Pak. Ya. Apabila salah satu negara NATO diserang, berarti seluruh anggota NATO ikut perang kan? Ikut perang. Nah, anehnya begitu Indonesia declare war sama Belanda di Papua, ya kan? Apa yang terjadi? Belanda disuruh pergi sama Amerika. Nah, Kalau saya pikir mungkin karena kita dekat sama Soviet waktu itu, daripada Amerika nggak dapat apa-apa, begitu kita dibantu, ini kalah, Soviet yang dapat, mendingan daripada gua amsyong kata Amerika, udahlah mereka Belanda out dah, gitu kan. Nanti gua kasih jatah berapa deh, gitu kan bisa Pak. Kita kan nggak pernah tahu, tapi memang seperti itu kok saya bilang. Karena kita lagi dekat juga kan sama Soviet waktu itu. Kalau memang pada waktu kan nggak mungkin kalau misalnya kita serang gini Belanda pada waktu itu kan harusnya kan Amerika, Inggris semua kan turun itu, Australia yang di bawah itu kan pada naik semua. Tapi ya karena mungkin kekuatan militer Indonesia pada waktu itu kan memang paling kuat kan di bumi bagian selatan kan. Satu itu, kedua ada dukungan dari Soviet yang mungkin karena hitung-hitungan dia wah pasti kalah nih daripada gua amsyong. mendingan Belanda udah mundur ya. Iya, tapi ini buat gue ya. Tapi gua ntar gua ngobrol lah sama itu ya. Iya. Sama Tapi Belanda ntar dapetnya berapa persen gitu. Makanya setelah 62 dia
pembebasan Papua, bukan Papua, Irian Barat dulu ya. Irian judulnya. Barat ya. 62, 67 Freeport lah masuk. Agreementnya dengan Soekarno. Langsung itu ya, langsung. Ya, 67. Yes. Jadi 5 tahun udah proses tuh development tambang. Jadi menarik sekali nih pembahasannya, tapi berhubung waktunya udah cukup banyak nih recordingnya, nanti uploadnya susah. Jadi kita sambung lagi. Tapi saya pengen kesimpulannya dari Pak Dit dan Pak Jam bagaimana nih terkait dengan menyelamatkan Indonesia dan dari Indonesia, dari Pak Ai dulu bagaimana kesimpulannya nih? Kalau saya sih sebetulnya masih pengen keutuhan, Pak. Saya pribadi, Pak ya. Ya. Kenapa? Ketika kita bercerai-berai juga, belum tentu juga kita akan menemukan juga, Pak. Karena ya ini kan akan terus berlanjut, Pak ya. Balik kalau kita dikaitkan dengan nubuah ya, Pak ya. Dengan nubuah. Nah, itu Pak tadi. Kalau saya sih sebetulnya, saya pribadi, saya ingin masih tetap Ya berarti satu kesatuan bahwa ini. kalau Pak Tapi Ai, dengan catatan perbaiki semuanya. Toh Vietnam yang segitu Hancur. barunya hancurnya, dia bisa lebih maju, Pak. ya. Toh Singapura yang begitu kecil, tapi dia bisa lebih maju daripada Iya. kita. Ya. Itu aja cuma ini Oke. saya aja, Pak. Kalau dari Pak Jam bagaimana? Jadi terkait dengan tema kita nih. Apa ya? Negara kita menjadi besar bila kita bisa melawan keburukan dari negara kita sendiri. Apapun keburukannya. Oke. Kalau kita mau jadi besar, ya kita harus bisa mengalahkan keburukan-keburukan dari dalam diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri ya, internal ya. Ya, kalau memang itu tidak bisa juga, mungkin ada jalan lain. Ya, silakan aja di komentar. Iya, ini kita butuh komentar audiens nih. Ya, karena pendapatnya beda-beda. Ada yang bilang katanya pengen bubar, ada yang pengen utuh. Ada juga yang cuman berpikir bom aja DPR-nya gitu. Ada yang artinya pemikiran orang beda-beda ya untuk cari solusinya ya. Kalau Pak Dit gimana? Ya kalau saya sih sebetulnya tidak ada orang yang ingin rugi terus. Tidak ada sebersih pun sebagai warga negara untuk bubar kalau memang tidak terjepit atau memang sudah terlalu ini ya sengsara. Cuman ini fakta yang kita rasakan itu sudah 80 tahun. Terlalu lama. Kembalikan lagi. Apakah ini nanti kita bertahan, kemudian kita turunkan kesengsaraan ini kepada anak-anak kita? Artinya kita tetap masih bersatu. Kalau kita bersatu ini kemungkinan belum selesainya masih lama. Belum tadi masalah ekonominya, masalah pertambangan sumber daya alam, belum lagi mental orangnya. Terlalu banyak PR-nya. SOP bernegara juga belum begitu. Apalagi sekarang orang sibuk dengan kepentingan partainya sendiri kan ya. Partai, kepentingan ini ya, individual juga. Nah, jadinya kalau pil pahit yang harus kita telan, itu kan sama juga. Anda akan menderita ke depan bertahun-tahun, atau hari ini kita telan pil pahit gitu. Sama aja gitu. Cuman kita cari triggernya, siapa yang mau ngomong baik-baik ke pemerintah pusat bahwa kami ingin keluar dari Indonesia deh. Cuman kita kalau keluar dari Republik Indonesia, kita membawa wilayah, itu yang menjadikan makar, karena wilayahnya diklaim punya Indonesia. Iya, mau wilayahnya ya. Iya, betul. Makanya kalau kerajaan yang mengklaim, seperti Pak Jamang bilang, Jogja, kapan saja boleh keluar kok. Boleh saya sama, Pak? Iya, enggak, silakan. Jadi Silakan. seperti bos di Malakama kali, Pak ya. Iya.
dimakan bapaknya mati, nggak dimakan anaknya mati gitu Pak. Kenapa seperti itu Pak? Kalau semua jadi kerajaan Pak, kita ingat Pak, zaman dulu aja ada invasi-invasi Pak. Kerajaan satu akan mencaplok dengan kerajaan lain. Kenapa? Sumber dayanya. Misalkan di Aceh, sumber dayanya bagus banyak gitu ya. Apa nggak mungkin Pak ada dengan penyerangan dari satu wilayah lain lagi? Atau misalkan di Jawa Barat banyak sumber dayanya. Apakah nggak mungkin dia akan caplok lagi? Kenapa? Satu wilayah pasti akan mencari Sumber daya alam. sumber daya alam. Ya. Dan salah satunya dari tangan-tangan luar itu Pak. Yang membantu ya. Makanya federasi cocok, Pak. Ya ini menarik nih. Jadi ini kita simpan dulu ya. Nanti soalnya ini Pak Ayu udah mancing-mancing lagi nih. Yang lain pada gatal jawab. Nanti biarin komentar dulu deh. Yuk kita mohon komentarnya, dukung ini karena penting nih urusan nih. Ini urusan perut nih, urusannya nih. Dan urusan anak cucu kita. Kalau kita mau mikirkan anak cucu kita, tapi kalau kita nggak mikirin, ya silakan. Tapi kan sebaik-baik orang kan yang ngasih manfaat ya, yang ingat kepada orang lain gitu ya, keluarga dan orang lain bagaimana supaya bisa lebih baik taraf hidupnya. Oke, demikian. Terima kasih sudah menyimak. Benar-benar kami tunggu komentarnya, support kami karena ini podcast pertama dan bukan terakhir nih, bakal ada lagi. Mungkin juga ntar ngundang-undang orang yang kompeten di bidangnya. Terima kasih Pak Dit, Pak Jam, Pak Ai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi